Saya lupa ya, besok nih nggak ada kuliah ya. Besok cuma ujian doang. Jadi saya rada ngebut sedikit ya, tapi seharusnya ini bukan hal yang baru buat kamu, yaitu teknik pengintegralan, integral substitusi, dan integral parsial ya. Integral substitusi dan integral parsial. Kita coba ya, lihat. Semua udah bisa kelihatan layar saya di OneNote? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke ya, saya mulai dari review dulu. Saya mulai dari review ya. Ini ada tabel dari integral, kamu sudah tahu ya. Ini saya bicara tentang integral tak tentu. Kalau integral tentu tentunya ada batas pengintegralannya. Oke ya. Jadi ini integral x pangkat n, asal n tidak 91, sebenarnya x pangkat r. Karena kalau n itu selalu bilangan asli, natural number ya. Integral super x, integral e pangkat x, integral e pangkat kx, integral a pangkat x, ini integral sin, cos, secant, nah itu kamu sudah tahu ya, integral 1/1 plus x kuadrat, tangan inverse, dan seterusnya. Nah, nanti berbekal dari sini, kita mau melihat satu teknik pengintegralan, yaitu teknik substitusi. Nah, ini mungkin, ini cuma sekilas saja ya, ini kan sebenarnya kamu udah tahu lah, kalau fungsi genap, kalau fungsi ganjil, kalau fungsi periodik. Kamu sudah tahu ya, saya anggap kamu sudah tahu. Nah, berbekal dari itu, kita ada yang mengeluarkan yang kita sebut biasanya teknik substitusi. Nah, teknik substitusi ini intinya adalah apa? Saya membuat yang sebelumnya saya tidak punya menjadi bentuk yang ada di tabel integral ini. Mudah sekali ya. Jadi intinya hanya membentuk, saya bentuk supaya bisa saya selesaikan menggunakan tabel integral yang ada gitu ya. Jadi saya pakai apa gitu kira-kira. Saya substitusi jadi variabel baru apa supaya saya bisa melakukan menggunakan integral substitusi biasa. Nah, contoh pertama saya punya integral 01 2x kuadrat min 3 pangkat 10 dikali x dx. Tentunya ini tidak bisa, kalau kamu penuh dengan ketekunan, tentunya kamu bisa mengalihkan 2x kuadrat minus 3 sampai 10 kali, sampai kamu keluar nanti angka 1024 x pangkat 20 ditambah sedikit ditambah terakhirnya 3 pangkat 10. Lalu dikalikan dengan X satu-satu, lalu diintegralkan satu-satu. Oke ya, dengan cara barbar kamu bisa melakukan mengintegralkan ini. Tapi ada cara yang lebih elegan, yaitu yang kita sebut teknik substitusi. Intinya adalah apa? Saya ingin mengubah ini menjadi bentuk, kira-kira menjadi apa? Ingin menjadi bentuk sesuatu pangkat 10. Ya, kalau ini nggak bisa, kenapa? Karena di sini itu saya punya seolah-olah saya punya variabelnya di sini kotaknya yang ini. Tapi yang di sini ini adalah X, jadi nggak bisa langsung juga ya, udah gitu ini ada X-nya lagi, rada mengganggu. Jadi ini tidak bisa saya gunakan langsung, saya tidak bisa melakukan langsung. Kecuali kamu berkeras ingin mengalihkan 10 kali, lalu dikalikan dengan X. Jadi intinya apakah saya bisa membuat dia menjadi bentuk integral, ini pangkat 10D ini, apakah bisa saya bentuk dalam, atau bentuk-bentuk yang serupa dengan ini, bentuk-bentuk yang serupa dengan ini, yang akhirnya bisa saya gunakan tabel integral yang tadi. Dan jawabannya adalah ya. Misalkan saya U-nya adalah 2x kuadrat minus 3, maka du dx-nya itu adalah 4x. Kalau du dx-nya 4x, tentunya du-nya itu 4x dx. Jadi x dx di sini boleh saya ganti dengan 1/4 du. Oke ya. Ini yang biru-biru ini hanya komen dari saya ya, nggak usah ditulis ketika nanti ujian. Ujian itu ditulisnya mulai dari sini, misalkan adalah ini. Jangan lupa perubahan batas integral. Perubahan batas integral ketika x sama dengan 0, maka u-nya sama dengan minus 3, ketika x sama dengan 1, u-nya sama dengan minus 1. Jadi saya punya ini, saya ubah menjadi bentuk ini, berdasarkan ini ya. X dx berubah menjadi 1/4 du, ini berubah menjadi u pangkat 10, batasnya berubah. Nah, mungkin ada di kamu di SMA, ini batasnya gini, batasnya tetap 01, tapi ini U pangkat 10, 1/4 DU. Dan ini adalah penulisan yang salah. Kenapa? Karena kamu variabelnya dalam U, tapi kamu batasnya dalam X. Ini salah. Menuliskan seperti ini penulisan yang salah. Kecuali kamu mau coba dulu mencari tanpa batas, lalu baru terakhirnya dimasukin batasnya. Itu beda lagi ya. Tapi di sini saya mulai dengan integral dengan batas. Jadi ya otomatis ya harus semua saya begitu perubahan jadi U, ya harus jadi batasnya juga berubah. Hati-hati ya, batasnya juga harus berubah. Nah,
Tapi begitu saya udah dapat ini kan saya punya apa? 1/11 U pangkat 11. Tidak usah saya substitusi balik lagi 2x kuadrat minus 3. Lalu masukin ke batas awal, nggak usah. Karena kan kita udah variabelnya udah U. Dan ini udah batas untuk U. Ya udah substitusi batas untuk U-nya aja. 1/44 dikali dengan min 1 pangkat 11 dikurangi minus 3 pangkat 11. Sudah tidak usah kamu substitusi balik. Karena ini integral tentu. Ada batas pengintegralannya. Kalau kamu bicara tentang integral tak tentu yang seperti ini, tentunya karena ini X, terakhirnya harus dalam X, sehingga harus kamu substitusi balik. Dalam kasus ini tidak perlu kamu substitusi balik. Oke ya, dan yang perlu jadi catatan yang ini, hati-hati, perubahan batas. Kecuali kamu mau menggunakan cara lain, yaitu apa? Cari dulu integral 2x kuadrat minus 3 pangkat 10 x dx. Lalu baru terakhirnya kamu cari integral 01 ini pangkat 10 x dx. Jadi kan ini menjadi apa langsung, jadinya di 0 dan di 1. Oke ya, jadi boleh. Jadi kamu pilih mau kamu dari awalnya hanya integral tak tentu, lalu terakhir menjadi tentu, atau kamu berubah menjadi ini, tapi nanti akhirnya tidak perlu kamu substitusi balik. Gitu ya, ya masing-masing ya sama saja lah pada akhirnya, sama saja. Kalau ini tidak perlu disubstitusi balik, intinya kalau yang kamu mengerjakan dengan cara ini, kamu perlu substitusi balik. Ya cuman gitu aja repotnya. Gitu ya. Nah, contoh 2, ini adalah integral ini. Ini tidak bisa saya lakukan secara langsung. Kecuali soalnya gini, integral akar X dx. Ini adalah apa? Integral X pangkat setengah dx. Jadi kan ini sebenarnya adalah integral kotak pangkat setengah d kotak. Ini saya punya rumusnya. Tapi ini tidak punya karena dia ada pergeseran 2x plus 1. Ini beda dengan variabel X. 2x plus 1 itu tidak sebenarnya X. Jadi tidak bisa saya lakukan secara langsung. Tidak bisa. Nah, kita ingin membuatnya menjadi bentuk kira-kira kotak pangkat setengah D kotak jika memungkinkan. Jadi apakah memungkinkan? Ya mungkin ya. Misalkan U-nya 9 ini, maka DU DX-nya 92. Kamu mah langsung aja lah DU-nya 92 DX. Tapi hati-hati ya, ada DX-nya loh. Karena kan ini perkalian panjang kali lebar. Jadi saya punya setengah DU itu adalah DX. Jadi perubahan variabel X90 maka U91, X91 maka U93. Maka ini berubah menjadi integral 13 akar U setengah dikali DU. Oke ya. Ini menjadi setengahnya boleh keluar. Akar U itu U pangkat setengah DU. Oke ya. Integral U pangkat setengah adalah apa? 1/setengah tambah 1. 1/setengah tambah 1 itu 1/3/2. 1/3/2 itu 2/3. Dikali dengan U pangkat 3/2. Dievaluasi, jangan lupa simbol ini, simbol dievaluasi, di 1 dan 3. Jadi saya punya setengah kali 2/3 dikali dengan 3 pangkat 3/2 dikurangi 1 pangkat 3/2. Oke ya, dan ini tentunya adalah 3 pangkat 3/2 itu kan adalah 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Jadi ini adalah 3 akar 3. Gitu ya, cepat sajalah dengan cara yang sama ini adalah ini. Sehingga solusinya adalah ini. Nah, ini adalah contoh 3. Pak, kalau misalnya saya punya seperti ini, apakah bisa? Nah, jadi kita akan membuat dengan ini atau sesuatu yang serupa. Dalam hal ini, kita hanya bisa menjadi sesuatu yang serupa. Bukan tidak tepat menjadi ini ya. Makanya kita sebut jika memungkinkan. Misalkan U-nya 9 ini, maka DU DX 92, maka DU 92 DX 9 setengah DU 9 DX. Berarti saya punya ini DX-nya itu berubah menjadi DU, yes. Akar 2X berubah menjadi akar U, tapi saya punya kelebihan X nih. Apa yang saya lakukan? Oh, kan U-nya 92X tambah 1. Berarti U minus 1 92X. Berarti X-nya U minus 1 dibagi 2. Berarti X-nya itu adalah U/2 dikurangi setengah. Jadi nanti X itu boleh saya ganti jadi ini. Jadi ini adalah apa? Integral X diganti dengan ini, U/2 minus setengah. Dikali dengan akar U, DX berubah menjadi setengah DU. Semua konstanta keluar yang setengah. Jadi ini dikalikan satu-satu. Ini U ini dikurangi itu ya. Satu-satu saja. Jadi ini saya punya setengah, setengahnya bisa keluar. Jadi saya punya 1/4 U pangkat 3/2 dikurangi 1/4 integral U pangkat setengah ya. Jadi saya punya ini U pangkat 3/2 menjadi
pangkat 5/2, 1/5/2. Jadi 1/4 kali 2/5 kali ini, dikurangi 1/4 kali 2/3 dikali ini, ditambah dengan konstanta. Oke ya, saya perlu substitusi balik, kenapa? Karena persoalan kamu adalah integral tak tentu. Begitu kamu berurusan dengan integral tak tentu, tentunya ya kamu kalau soalnya dari X ya harus dalam X juga, makanya kamu substitusi balik. U-nya adalah apa? U-nya adalah 2X plus 1, maka saya substitusi balik sehingga saya dapatkan hasil seperti ini. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Jadi ini teknik substitusi namanya ya, teknik substitusi. Izin tanya. Dan ini, aduh saya minta maaf ya, kamu harus banyak latihan soal, kamu harus banyak latihan soal. Dulu waktu saya SMA, waduh nggak kira-kira ya dosen saya. Dosen saya itu dulu setiap kali satu teknik dia ngasih 100 soal. Ngasih 100 soalnya. Jadi kita harus latihan, harus selesai sebelum kita membahas teknik sebelumnya. Waduh, itu sampai ketika jam olahraga ngerjain yang kayak gini, coba kamu bayangin. Jam olahraga ngerjain kayak gini. Cuma gila. Ya sudahlah, sudah berlalu. Syukurlah. Contoh 4 ya, tentukan integral dari x kuadrat dikali akar 2x tambah 1 dx. Jadi kita akan membuat menjadi yang serupa. Nah, gangguannya masih tetap sama. Ini keluar x kuadrat. Tapi saya punya U itu sebenarnya 2x tambah 1. Kalau U sebenarnya 2x tambah 1, maka x-nya adalah ini. X kuadrat jadi ini kuadrat. Jadi x kuadrat berubah menjadi ini pangkat 2. Kali dengan ini, kali dengan ini. Dengan lumayan, kerja yang lumayan, saya akan dapatkan hasil ini, nanti saya dapatkan ini, gitulah, kira-kira kamu akhirnya dapet ini ya. Saya nggak perlu inilah, kamu lihat sendiri aja, ya. Nah, ini contoh 5, yang ini kadang-kadang nggak kelihatan ya, kalau contoh 5, integral ini, gimana caranya? Nah, ini saya pertama kali lihat, ini di buku perkuliahan, buku SMA di Singapura ya. Dulu teman saya dia suka bolak-balik luar negeri, suka dibeliin sama orang tuanya buku. Pinter banget ya. Jadi yang tadi kalau misalnya saya punya 2x kuadrat tambah 10, ini pangkat 10 gitu ya, 2x kuadrat tambah 3 ya rasanya. Ini x dx. Nah, ini katanya dijadikan gini saja. Turunan dari 2x kuadrat tambah 3. Ini seolah-olah kan ini apa? Ini seolah-olah U pangkat 10 DU. Tapi sayangnya turunan dari x2x kuadrat plus 2x kuadrat plus 3 itu adalah 4x. Padahal saya pengennya x dx. Jadi harus dikali 1/4 di sini. Jadi ini adalah apa? Saya punya U pangkat 10 DU. Ya udah langsung lah. Ini jadi apa? 1/11 U pangkat 11 plus konstan. Gila ya, cepet banget. Nah, ini yang dilakukan di sini. Ya. Ini saya sebutnya teknik buku Singapura. Kenapa di Indonesia nggak ada ya? Saya rada bingung juga. Jadi ini integral ln x itu adalah ln x dikali 1/x dx. Padahal turunan dari ln x itu adalah d ln x itu adalah 1/x dx. Karena turunan dari ln x d ln x dx itu adalah 1/x, maka d ln x itu adalah 1/x dx. Jadi 1/x dx ini bisa saya tarik ke belakang menjadi d ln x. Jadi sekarang saya punya integral kotak d kotak, Jadi ini adalah apa? Setengah kotak pangkat 2 ditambah konstanta. Cepat sekali ya. Tapi sebenarnya ini adalah apa? Sebenarnya ini adalah teknik integral substitusi sebenarnya. Integral substitusi. Oke ya. Dengan cara yang sama ini cos x pangkat sin x dx sama saja lah. Saya tarik ke belakang cosnya. Karena turunan d sin x itu adalah cos x dx. Jadi ini menjadi integral pangkat sin x d sin x. Ini berubah menjadi integral pangkat kotak d kotak. Ini berubah adalah pangkat kotak plus konstanta. Bagus sekali ya. Pertanyaannya gini, Pak, kalau saya pakai cara yang dari buku Singapura itu, Pak, misalkan ini integral 01, nanti berubah nggak di sini jadi 1/3? Ya enggak, karena kamu variabelnya masih X. Jadi ini akan masih tetap 0 dan 1. Hati-hati ya, karena variabel kamu masih variabel X. Ini kan variabelnya semua X tuh, lihat, variabel X. Kalau U, nanti variabelnya jadi U, gitu ya, kira-kira gitu aja lah, biar gampang.
Nah, ini integral sin kuadrat X, ini integral trigonometri. Waduh, kamu harus banyak latihan juga. Saya minta maaf ya, harus banyak latihan. Saya nggak bisa lah saya ngasih tahu semuanya. Terlalu banyak trik, terlalu banyak trik. Nah, dalam hal ini saya punya integral sin kuadrat X dx, integral sin kuadrat X dx. Cara yang, apakah bisa saya lakukan ini langsung? Tidak bisa. Karena yang saya punya adalah integral sin X dx. Kalau sin kotak D kotak saya punya. Masalahnya ini adalah apa? Ini adalah sin integral sin X pangkat 2 dx. Ini nggak sama. Ini kotaknya sin X, ini segitiga. Jadi ini kotak kuadrat D segitiga. Jadi beda. Jadi nggak bisa saya pakai cara langsung. Jadi yang saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah begitu kamu ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, kamu ubah semuanya menjadi sin atau cos dari berapa kali X. Supaya kamu nanti bisa melakukan substitusi. Jadi ini menjadi apa? Ini pakai ini ya, identity trigonometry ya, rumus dewa yang kamu tahu, sin kuadrat tambah cos kuadrat minus 1. Dan ini beberapa rumus yang perlu kamu tahu, yang kira-kira akan biasanya kita gunakan dalam integral trigonometry. Jadi ini sin kuadrat itu menjadi setengah min setengah cos 2x. Jadi ini adalah apa? Integral setengah dx min setengah kali integral cos 2x. Lupa apa artinya integral dx? Ini nggak ada angkanya ya, satu lah, kamu ngerti lah ya. Jadi ini integral setengah integral dx jadi apa? Apa yang diturunkan adalah 1 ya x, jadi setengah x. Ini adalah apa? Sama seperti sebelumnya, ini saya tarik ke belakang 2x. Turunan dari 2x apa? Turunan dari 2x itu adalah 2 dx. Berarti kelebihan 2, berarti harus dibagi 2. Jadi saya punya sekarang min seperempat cos 2 dx, d2 dx. Jadi saya punya apa? Ini seolah-olah berubah menjadi cos kotak D kotak. Jadi saya punya langsung adalah apa? Min seperempat turunannya cos 2x ya sin 2x tambah konstan. Bagus sekali ya. Bagus sekali, cepat sekali. Mulai saat ini saya nggak mau pakai yang batas ya. Batas kira-kira kamu ngerti lah. Hanya agak sedikit lebih rumit dikit ya. Tapi ya rumitnya tinggal kamu jalankan saja. Ini contohnya lagi. Integral tangan x dx. Ini adalah sin x dibagi cos x. Sin x itu ada hubungannya dengan cos x. Jadi saya bisa tarik ke belakang. Karena turunan dari cos x itu, d cos x itu adalah apa? Sin x min sin x dx. Ada minusnya. Berarti saya kalikan dengan minus supaya berubah menjadi sin x dx. Karena min dari d cos x ini adalah apa? Sin x dx. Oke ya. Jadi saya bisa berubah menjadi, tapi ini berubah jadi apa? Ini berubah menjadi minus integral seperkotak d kotak. Dengan kotaknya adalah cos x. Jadi ini tentunya adalah min dari ln kotak plus konstanta. Jadi saya punya ini, min ln cos x ditambah c. Gitu ya. Ini pangkat 3, saya coba sin kuadrat dikali sin. Sin kuadrat selalu saya ubah menjadi sin berapa x. Nggak mau kuadrat-kuadratan. Jadi, oke. Tapi kebetulan di sini sin x ya, karena ini kebetulan sin x, bisa saya tarik ke belakang. Begitu saya tarik ke belakang menjadi cos x, tapi harus keluar negatif. Kenapa? Karena turunan dari d cos x itu adalah apa? Min sin x dx. Jadi kalau kali min, berubah menjadi sin x dx. Seperti depan. Jadi saya punya ini, padahal sin kuadrat itu adalah apa? 1 min cos kuadrat. Ini jadi integral integral 1 des cos x menjadi min cos x. Min plus integral cos x pangkat 3 d cos x. Ini ya. Integral dari cos x pangkat 3 d cos x. Nah, ini kan sama dengan kotak pangkat 3 d kotak. Hati-hati loh ya. Sin x pangkat 3 ini tidak sama dengan sin pangkat 3x. Sin x pangkat 3 ini adalah sin dari x kali x kali x. Kalau sin pangkat 3 ini adalah apa? Ini adalah sin x pangkat 3. Hati-hati ya, hati-hati sekali. Jadi saya punya ini. Nanti ada triknya. Kamu, aduh susah ya. Triknya kamu harus pelajari sendiri. Kalau pangkatnya ganjil seperti apa, kalau pangkatnya genap seperti apa, kalau ininya berhubungan dengan sekan dan tangan harus seperti apa dihadapinya. Waduh, itu kamu harus latihan. Saya minta maaf, saya nggak bisa terlalu banyak ngasih ya. Karena banyak banget ininya, caranya. Ya kamu harus banyak latihan, mau nggak mau ini mah. Ya, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan, teknik integral substitusi. Jadi teknik integral substitusi itu intinya adalah apa? Membawa seluruh bentuk integral kalau bisa menjadi bentuk yang ada pada tabel integral. Kalau bisa, selesai. Bagaimana Pak kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, kita gunakan teknik yang lain.
Kalau nggak bisa juga, gunakan teknik yang lain. Bahkan ada yang tidak bisa sama sekali tidak diintegralkan ya. Ada fungsi yang nggak bisa kalau dicari ininya. Tapi kalau dicari integral tentunya bisa dilakukan secara numerik. Gitu ya. Aduh, banyak sekali fungsi yang saya integralnya nggak tahu. Malah pada akhirnya ya dituliskan dalam bentuk integral aja karena kita nggak tahu integralnya itu sebenarnya apa ya gitu. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak, tanya, boleh Pak. dijelasin Ya, yang perempuan dulu pertanyaan. Pak Meta, Pak, boleh tolong dijelasin yang D itu loh, Pak. Saya kayak masih bingung cara pemakaiannya gitu, cara mengintegralkan dia. Maaf, sekali lagi saya kurang mengerti pertanyaannya, Meta. Jadi Pak, itu kan ada yang kayak di contoh 8 itu, yang setelah sama dengan kedua kan ada integral 1 per cos X, D cos X. Itu kan merupakan yang turunan dari sin X itu kan Pak. Nah, terus itu tuh kayak masih bingung cara mengintegralkan dianya gitu Pak. Oh, maksud kamu dari suku ketiga ke suku keempat, yang ini? Iya. Atau dari sini ke sini? Yang ini atau yang kedua? Yang kamu bingung? Yang kedua. Yang kedua, bagus sekali. Terima kasih ya, yang kedua bagus sekali. Meta, pertanyaan saya sekarang gini. Kalau saya punya integral kotak pangkat 3D kotak, ini hasilnya apa? 3 kotak kuadrat bukan? Enggak dong. Integralnya anti turunan, apa fungsi yang diturunkan sama dengan kotak pangkat 3? 1/4 kotak pangkat 4. Ya apa bedanya sama ini? Ini kan integral Pak. Integral 1 per kotak D kotak kan? Oh, yang diibaratin sebagai yang harus diubah biar sama itu ya? Ya. Cuman sekarang kotaknya itu cos X. Kalau kamu mau pakai U-an ya sama aja. Kamu misalkan U-nya itu sebenarnya cos X, sama aja. Kamu akan dapatkan hasil yang seperti ini. Ya, cuman ini cara agak lebih cepat saja. Oke, makasih Pak. Iya, makasih sama-sama. Pertanyaan yang lain, Bapak Ibu yang lelaki tadi, pertanyaan? Izin tanya, Pak. Kurang keras suaranya. Terdengar, Pak? Ya, namanya? Apin, Pak. Ya, Apin, pertanyaan. Sebenarnya teknis aja sih, Pak. Aku nanya pas yang koreksi itu harus ada kotaknya ya, Pak, di sebelum lambang koreksinya. Koreksi? Koreksi itu loh, Pak, yang ketika mau disubstitusi itu udah diintegralin, yang integral tentu, yang atas, Contoh Pak. berapa sih ini? Contoh atau apa? Contoh ya, contoh 3 kalau nggak salah, Pak. Contoh 3, oke. Contoh 3, terus? Di contoh berapa ya, Pak? Contoh 2. 2. Ya. Dari situ kan ada yang setelah diintegralkan kan dapat yang setengah 2 kali 2/3 U pangkat 3/2 kotak. Oh, ini bukan kotak. Kan saya mau nulis gini. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan saya mau menulis dievaluasi. Dievaluasi saya nulisnya gini nih. Kalau di sini ya. Aduh, terima kasih atas pertanyaannya ya. Wah, bagus juga ya pertanyaannya. Jadi gini, Apin, kalau saya mau evaluasi nulisnya gini nih. Dievaluasi di 1, dan di atasnya 3. Keluarnya kayak gini, ada kotaknya. Oh gitu ya, Pak. Sebenarnya Jadi nggak ada. iya. Cuman kalau saya mau nulis, ya saya males lah. Udah gitu di copy, udah gitu masukin ke dalam kotaknya. Aduh, males lah. Oh iya, Pak. Tadi saya kira Ya. tuh harus ada kotaknya gitu, Pak. Enggak. Aduh, karena saya dari tadi ngomong kekotakan sama si Meta ya. Jadi, Iya, Pak. aduh, terima kasih atas pertanyaan ya. Enggak Makasih, semua orang Pak. mengerti. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Yes, pertanyaan. Kalista, Pak, mau nanya yang contoh 8 yang proses ke-1 itu saya nggak ngerti, isinya tiba-tiba hilang. Isinya tiba-tiba hilang. Bentar. Saya hapus dulu ini. Hilangnya kenapa, Meta? Kalista, Pak.
Oh iya, Kalista, kenapa hilangnya? Saya bingung itu sin X-nya tiba-tiba jadi -1 gitu. Oh, gini, Kalista. DDX dari cos X itu apa? Minus sin X. Minus sin X. Jadi boleh dong saya tulis D cos X itu sama dengan min sin X dx. Heeh. Ini kan pengganti sin X dx tuh. Oh. Oh. Oke, Jadi paham. sebenarnya gimana caranya supaya ini itu sama dengan ini? Kira-kira gitu. Makanya di matematika itu ada tulisan sama dengan. Artinya benar-benar sama. Makanya kalau kamu di ujian yang kadang-kadang suka gitu ya. Ini integral ini, tiba-tiba integral ini, tiba-tiba integral gini. Nggak ada tanda sama dengannya. Ini artinya apa? Itu saya bingung. Apalagi kalau kamu nulisnya gini nih. Aduh, ini teh apa sih? Ke bawah dari SMA kelihatannya. Kalau sama dengan itu artinya sama dengan baris sebelumnya. Benar-benar sama. Kalau sama itu berarti dari sin X dx bisa saya ubah menjadi minus dari D cos X. Itu artinya sama dengan. Makanya kamu jangan merubah tanda sama dengan jadi nggak ada lah. Berubah menjadi tanda jika dan hanya jika lah. Itu sama, beda artinya. Secara filosofinya beda. Kamu mau ngomongin sesuatu hal yang berbeda. Gitu ya. Kira-kira begitu, Kalista. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, ini yang pakai cara buku Singapura mah kamu harus banyak latihan. Kamu harus banyak latihan. Mungkin di SMA biasanya kamu yang dilakukan ya cara yang biasa yang kayak di atas substitusi. Pak, kalau saya nggak mau pakai cara Bapak yang cara buku Singapura nggak apa-apa, nggak apa-apa, sama aja hasilnya, sama aja. Kamu mau pakai cara yang biasa juga. Cuman kalau buat saya ini lebih cepat melihatnya. Dan saya melihat lebih cepat, oh itu hubungannya, kenapa pakai substitusi seperti itu bisa, kenapa pakai substitusi ini tidak bisa. Nah, pertanyaannya tidak semua bisa saya lakukan substitusi. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah integral X pangkat dikali E pangkat X dx. Ini saya tidak bisa pakai substitusi. Substitusinya apa? X-nya sebenarnya U. Ya betul, integral jadi U, E pangkat U, DU. Ya sama aja ini sama ini, apa bedanya? Ini cuma dummy variable X, ini dummy variable U. Nggak ada bedanya. Jadi masalahnya tidak berubah secara matematika. Ini masih tetap masalah yang sama. Dalam hal seperti ini, kita bisa lakukan teknik yang kedua, yaitu yang kita sebut teknik integral parsial. Teknik integral parsial ya. Jadi penurunannya cuma inilah, turunan dari UV adalah apa? U aksen V tambah UV aksen kali X semuanya berubah menjadi D ini. Integralkan kedua ruas berubah menjadi ini. Lalu pindahkan, lalu jadi ini. Akhirnya jadi integral ini. Ah, gitulah ya. Ini di SMA juga sudah bisa lah, sudah ada ya. Tapi hati-hati ya, yang saya ingin tekankan adalah apa? Kamu harus mengerti dari mana datangnya teknik integral parsial ini. Ini dari mana? Dari turunan U kali V, U aksen V tambah UV aksen. Ya, itu saja. Nah, contohnya adalah 10. Ini tentukan integral ln x dx. Bagaimana mencarinya? Wah, ini tidak bisa. Saya misalkan sekarang U-nya adalah ln x. Oke ya, jadi saya mau ubah ke dalam integral U dikali dv. Untuk U kali dv ini berdasarkan formulanya itu sebenarnya ini. Berarti saya harus mencari du, lihat tuh. Dan saya harus mencari V. Jadi U dan dv-nya kamu tentukan, ini adalah apa? Tentukan. Nanti akibatnya adalah apa? Akibatnya saya punya du-nya seperti apa dan V-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi saya tentukan ini adalah U, kalau ini adalah U, sisanya adalah dv. Ini U, sisanya adalah dv. Jadi U-nya dengan ln x, dv dengan dx. Oke ya, mudah saja. Tentunya saya harus mencari apa? Saya harus mencari du. Du U dengan ln x, maka du dx itu sebenarnya seper x, maka du itu adalah seper x dx. Dan cara yang sama kalau dv sebenarnya E dx, mencari V-nya gimana ya? Integralkan lah. Integralkan 1 dv, ya V. Pak, ini X, Pak. Ya ini kan variabelnya V. Gitu ya. Kan sama seperti tadi yang dilakukan si Meta. Integral D kotak ya jadi kotak. Integral kotak D kotak ya jadi setengah kotak pangkat 2. Tergantung dari variabel kamu. Ini menjadi apa? Integral dx, ya X juga. Benernya ada konstan, Pak. Iya. Tapi kita lupakan sajalah untuk konstannya. Kalau kamu mau pakai konstan, boleh.
nanti akan menghasilkan hasil yang sama saja. Hasil sama saja ya. Tapi untuk memudahkan, nah ya kamu coba sendiri lah ya. Kamu coba sendiri kalau pakai konstan gimana akibatnya. Kalau saya udah coba, kamu nggak tahu belum, udah coba apa belum. Jadi sekarang saya sudah punya U-nya, saya sudah punya, DU saya punya, DV saya sudah punya, V sudah punya, tinggal substitusi rumus. U kali V minus integral V DU. Ini X dikali 1 per X, ini adalah 1 integral 1 dx, ini adalah min X. X dikali ln X, ini X kali ln X ditambah konstan. Selesai, bagus sekali ya. Bagus sekali ya, jadi saya punya adalah ini. Oke. Yang berikutnya contoh 11. Pak, kalau X dikali ln X dx, Pak. Ya, saya bisa misalkan U-nya itu sama dengan X, sama seperti yang tadi ya. U-nya sama dengan X. Oh, ini beda ya. U-nya sama dengan X. DV-nya saya pilih ln X dx. Oke. Jadi saya mencari DU, DU-nya adalah apa? DU dx-nya kalau U sama dengan X, DU dx sama dengan 1, berarti DU-nya sama dengan dx. DV sama dengan ln X dx, berarti V-nya adalah apa? Integral ln X dx. Integral ln X dx kan udah di contoh 10. Jadi itu adalah apa? X ln X min X. Konstannya tidak usah ikut. Jadi X ln X min X. Jadi saya punya apa? Integral X ln X ini sama dengan U V, pakai merah, I minus integral V DU. Oke ya, jadi saya punya apa? Ini kalikan satu-satu, X kuadrat ln X min X kuadrat, yes, ini sudah. Ini kalikan sesuatu satu-satu, min integral X n ln X dx, min plus integral X dx. Saya mau main aman ya, supaya saya gampang kalau mau trace salah atau benar. Integral X ln X, jadi saya punya ini, X kuadrat min ini, waduh cilaka. X n ln X lagi keluar sama seperti soal, ya oke lah. Terus integral X itu kan setengah X kuadrat ditambah konstan. Min X kuadrat tambah setengah X kuadrat, mudah, ini menjadi min setengah X kuadrat. Jadi ini. Lah, tapi kalau kamu lihat, ini itu, kalau kamu misalnya lihat, ini adalah A besar. 1A besar. Lah, ini kan adalah apa? Ini adalah minus 1A besar. Berarti ini bisa pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi saya punya 1A besar sama dengan minus 1A besar. Saya bisa pindah ruas. Berubah menjadi 1A plus 1A menjadi 2A. Itu yang mengakibatkan saya punya 2 kali integral, ini 2A. Sama dengan apa? X kuadrat ln X min setengah X kuadrat ditambah konstan. Lalu apa? Integral X ln X yang mau saya cari kan? Bukan 2 kalinya. Bagi 2. Saya punya ini. Ya, ini konstannya pakai konstanta barulah. Ini sebenarnya C per 2. C per 2 ya konstanta barulah K. Nah, teknik itu juga nanti akan dipakai ketika kamu membuktikan ini, mencari integral E pangkat X sin X. Ini salah satu teknik ya, salah satu teknik. Oh, di kiri dan di kanannya ada yang sama. Satu ini A, ini misalkan minus 2A. Pindah ruas saja berubah menjadi 3A. Tapi tentunya A-nya ini notasi dalam integral. Notasi dalam integral. Tapi nanti untuk mencari A-nya apa? Ya tinggal dibagi 3. Sepertiga dikali dengan ruas kanan. Gampang sekali. Asalkan ruas kanannya saya tahu. Gitu ya. Teknik yang tidak berguna ini ternyata berguna untuk memecahkan integral yang lain ya. Kamu coba sendiri. Pak, apakah ada cara lain? Cara lain. Nah, sekarang cara lain gini. U-nya saya misalkan ini. Saya misalkan U-nya adalah ini. DV-nya adalah ini. Jadi U-nya adalah ln X, DV-nya sekarang sisa X dikali dx. Kalau DV-nya ini, V-nya apa? Waduh, ini mah gampang banget, setengah X kuadrat. Kalau U-nya sama dengan ln X, DU-nya adalah apa? 1 per X dx. Wah, ini gampang banget. Kita coba lihat hasil berikutnya. Adalah U kali V, oke ya, minus integral V DU. Dan X kuadrat kali X ini menjadi X. Ini berubah menjadi integral X dx. Dan ini berubah menjadi setengah X kuadrat ln X. Min setengah integral X dx berubah menjadi apa? Ya setengah X kuadrat. Jadi dapatkan hasilnya ini.
dengan cara yang jauh lebih cepat. Dengan cara yang jauh lebih cepat. Kalau kamu yang sebelumnya, kamu harus tahu integral ln x. Mencari integral ln x, kamu harus mengerjakan seperti contoh 10. Rada repot kan? Repot menurut saya. Tapi ini bisa jauh lebih cepat. Apa yang bisa saya ambil dari sini? Kamu harus memilih U dan DV dengan bijak. Memilih U dan DV dengan bijak. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kami dapat memilih U dan DV dengan bijak? Tidak ada. Tidak ada cara lain kecuali latihan. Maaf ya, Naya, maaf. Maaf, nggak bisa cara lain kecuali latihan. Makanya kamu harus coba. Jangan kamu berpikir, oh orang sudah mengerjakan soal itu, berarti saya tinggal lihat aja. Beda, pengalamannya beda. Pengalamannya beda. Sama seperti nanti ketika kamu misalkan, kamu mungkin enggak ya, kamu mungkin enggak ya. Oke ya. Sama seperti ketika saya dulu, guru privat sama ngajar di SMP SMA. Aduh beda banget pengalamannya, beda banget. Jauh banget ngajar privat, aduh gampang pisan. Itu mah nggak ada persiapan lah ngajar privat mah. Tapi begitu ngajar di kelas, kamu nggak ada persiapan, cilaka. Karena kamu membawa pengetahuan yang pertama kali. Guru les itu gampang. Ngomong aja, guru kamu salah, seharusnya kayak gini. Ya kamu langsung terima-terima aja kan. Tapi kan guru kamu kan yang pertama kali cara kasih tahu. Ini ya prosesnya ribet banget. Akhirnya begitu sederhana, gampangnya guru les kamu ngomong, ya seharusnya kayak gini aja kan, gini gampang. Ya iya, karena pemberi dasarnya itu sebenarnya guru kamu. Makanya guru itu lebih susah daripada kamu menjadi guru privat. Wah, guru privat gampang banget. Contoh 12 ya, ini contoh 12. Nah, ini dengan cara yang sama ya. Misalkan U-nya itu adalah E pangkat min X, DV-nya itu adalah sisanya. U-nya adalah E pangkat min X, DV-nya sisanya X dx. Jadi saya punya V-nya itu adalah setengah X kuadrat. DU-nya adalah minus E pangkat minus X. Nah, sebenarnya kan, oh ya, DU-nya adalah ini ya. Oke ya, gampang ya. Jadi saya punya adalah apa? Ini integral 01 adalah apa? UV minus integral VDU. Tapi jangan lupa DU-nya ada negatif, jadi berubah menjadi plus gitu ya. Jadi plus VDU. DU adalah ini, minnya tapi udah ke depan, jadi tinggal E pangkat min X dx. Oke ya. Lah, tapi ini berubah menjadi integral yang lebih sulit. Oh, tapi hati-hati ya, Ketika kamu melakukan integral parsial, jangan lupa ini U kali V-nya itu dievaluasi pada batas yang sama. Hati-hati ya. U kali V ini dievaluasi pada batas yang sama. Jadi bukan ini jadi U kali V doang, nggak ada batasnya. Enggak, tetap ada batasnya. Tetap pakai batas 1, 0. Jadi nanti ini dievaluasi di batasnya. E pangkat min 1 dikali setengah kali 1 pangkat 2 dikurangi 0. E pangkat 0. 1 dikali 0 jadi 0. Gitu ya. Tetap ada batasnya. Enggak tiba-tiba berubah jadi integral tak tentu. Gitu ya. Tetap ini semua integral tentu. Jadi jeleknya adalah apa? Saya soalnya itu integral X dikali E pangkat min X. Akhirnya integral X kuadrat E pangkat min X dx. Ya dikali konstanta lah. Kalau kamu melakukan dengan percobaan pertama sekali lagi, maka ini akan berubah menjadi integral X pangkat 3 E pangkat min X dx. Sekali lagi integral parsial, kamu akan mendapatkan integral X pangkat 4 E pangkat min X dx. Jadi jelek. Oke ya. Jadi percobaan kedua adalah apa? Saya pilih dengan bijak, U-nya sama dengan X, DV-nya dan E pangkat min X dx. Oke ya, pilihan keluarga bijak. Jadi saya punya DU-nya sama dengan DX, V-nya apa? Ini ya. Sebenarnya kan V-nya itu adalah integral E pangkat min X dx gitu ya. Apa sih yang diintegralkan E pangkat min X? Tentunya adalah E pangkat min X dikali negatif. Betul apa enggak? Ya betul lah. Gimana caranya? Turunan dari ini, kamu lihat turunan dari ini adalah apa? Negatif E pangkat min X dikali turunan min X terhadap X yang adalah min 1. Jadi min kali min coret jadi E pangkat min X. Yes, betul. Gitu ya. Sebenarnya kalau kamu mau bener-bener bagus ya pakai U-an gitu, pakai U-an, U-nya sama dengan min X gitu ya. Karena ini kan sebenarnya belum ada di tabel integral kamu. Ya sebenarnya bisa kamu perlakukan sebenarnya secara umum gini, integral E pangkat AX ditambah B dx, tentunya ini akan berubah menjadi 1/A E pangkat AX plus B.
plus konstan. Ini bisa kamu cari berdasarkan menggunakan substitusi. Dengan mensubstitusi U-nya itu adalah AX ditambah B. Kamu nanti akan dapatkan hasil seperti ini. Jadi kira-kira ya kamu dapatkan hasil seperti ini ya. Tapi waktu ujian nanti boleh langsung saja, langsung seperti ini boleh. Dan kamu mau pakai ini integral E pangkat AX tambah B dx berubah menjadi 1/A dikali ini, boleh kamu langsung juga ya. Asalkan ini bukan integral E pangkat X kuadrat, AX kuadrat. Wah cilaka, nggak boleh. Nggak boleh. Hanya yang atasnya itu hanya boleh persamaan garis. MX ditambah C, AX ditambah B. Kalau nggak bisa. Ya cobain aja kamu pakai substitusi kalau kamu nggak percaya. Nggak bisa. Jadi ini saya punya ini, jadi ini adalah apa? U kali V minus integral V, ada minus, jadi plus integral V du adalah dx. Integral E pangkat min X dx, ya udah yang tadi, minus dari E pangkat min X, jadi adalah ini. Dievaluasi di 1 dan 0. Oh ini yang pertama sudah dievaluasi di 1 dan 0, tinggal min 1 E pangkat minus 1 dikurangi dengan 0. Oh hilang karena 0 dikali. Jadi saya punya min 1 dikali E pangkat min 1 itu adalah apa? Min 1/E. Ditambah dengan ini dievaluasi di 1 dan 0. Jadi adalah apa? Negatif E pangkat min 1 dikurangi minus E pangkat 0. Jadi saya dapatkan ini, saya dapatkan hasilnya jadi ini. Jadi intinya adalah apa? Pilihlah dengan bijak. Pilihlah dengan bijak. Apa yang pilihan keluarga bijak? Apa itu? Lifebuoy atau nggak ada hubungannya ya, maaf ya, nggak ada hubungannya. Nah ini contoh 13. Contoh 13, X kuadrat dikali E pangkat min X. Nah oke ya. Berdasarkan pilihan bijak saya, pengalaman saya dengan tadi nomor 12, saya misalkan U-nya 9X kuadrat, dV-nya itu adalah E pangkat min X dx. Jadi saya punya DU-nya adalah 2X dx, V-nya adalah minus E pangkat min X dx. Oh kamu ngelihat ini asa gampang ya, begitu kamu ngelakuin beda. Beda. Sama seperti dulu murid saya selalu ngomong gini, Pak, saya mah kalau sama guru les saya bisa kok Pak. Kalau kenapa ya kalau ujian Bapak mah nggak bisa? Ya iya kalau guru les karena kamu kan guru les kamu yang ngerjain, kamu kan nggak ngerjain apa-apa. Kalau ngerjain pun kamu ngerjain terbimbing, kamu nggak pernah punya waktu untuk ngerjain sendiri. Akibatnya kamu nggak tahu ini sebenarnya pekerjaan kamu salah atau benar kalau kamu ngerjain sendiri. Makanya kamu jadi bimbang. Begitu kamu bimbang makan waktu lama. Ya, jadi soalnya jadi susah karena makan waktu lama. Jadi saya punya integral 01 X kuadrat ini yang menjadi apa? UV minus integral VD. Oke ya. Keluar lagi nih integral 01 X. Oh, tapi kan ini sudah saya hitung di contoh 12. Ini adalah ini substitusi. Oke ya. Dari contoh 12 13 ini saya mau ngomong apa? Saya mau ngomong ini sebenarnya. Nah, kamu ingat tadi kalau saya ini X kali E pangkat min X, kalau saya lakukan integral parsial berubah menjadi X kuadrat. Integral parsial lagi X pangkat 3, integral lagi X pangkat 4. Ini berlaku kebalikannya. Kalau saya punya X pangkat 4, E pangkat min X, dengan integral parsial berubah menjadi X pangkat 3. Dengan melakukan satu kali integral parsial lagi berubah menjadi integral X kuadrat kali E pangkat min X. Dengan melakukan satu kali integral parsial lagi berubah menjadi integral X kali E pangkat min X. Kamu bisa tebak kalau saya melakukan satu kali integral parsial lagi dengan seperti percobaan kedua, maka saya akan mendapatkan ini berubah menjadi integral E pangkat min X saja kali konstanta. Bagus ya. Ini yang biasanya kita sebut integral parsial itu biasanya kita sebut salah satu kegunaannya selain tadi memecahkan yang tidak bisa dipecahkan oleh substitusi adalah apa? Yang kita sebut rumus reduksi. Dia mereduksi. Kalau kamu punya seperti ini, integral X pangkat 4 E pangkat min X. Kalau kamu lakukan integral parsial, kamu seperti mereduksi dari X pangkat 4 berubah menjadi X pangkat 3. Dengan memilih U dan DV dengan bijak. Lakukan integral parsial lagi, kamu berubah menjadi reduksi. Dari X pangkat 3 berubah menjadi X pangkat 2. Reduksi lagi menjadi X pangkat 1. Reduksi lagi tanpa E pangkat min X. Ini juga yang kamu lakukan nanti ketika saya punya persoalan seperti ini. Integral X kuadrat tambah 2X pangkat. Ini bisa nggak ya? X kuadrat dikali sin X dx. Nah, X kuadrat kali sin X dx ini kayaknya sama saja deh. Melakukan integral parsial, kamu bisa berubah menjadi X sin X. Berubah satu kali integral parsial lagi, nanti berubah menjadi integral sin X.
Ya, jadi salah satu kegunaan integral parsial itu salah satu kegunaannya adalah apa? Adalah yang kita sebut rumus reduksi. Begitu saya punya x kuadrat, 2 kali integral parsial, dia akan berubah menjadi integral e pangkat min x, gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi, contoh 14. Ini adalah contoh terakhir. Contoh terakhir ya. Saya punya integral dari x dikali akar dari x plus 3 dx. Oke ya. Memilih dengan bijak, saya misalkan u-nya 9x. dv-nya adalah integral dari 1 per akar x plus 3 dx. du-nya sama dengan dx. V-nya adalah integral ini. Kamu mau pakai u sama dengan x plus 3, boleh, silahkan. Mangga. Tapi saya mau pakai cara Singapura deh biar cepet. Ini adalah apa? Ini adalah dx plus 3. Oh, ini kan integral seper akar kotak d kotak. Jadi ini menjadi apa? Ini kan sebenarnya integral kotak pangkat min setengah d kotak. Kotak pangkat min setengah d kotak. Ini berubah menjadi apa? 1 per min setengah tambah 1, min setengah tambah 1 adalah setengah, 1 per setengah adalah 2. 2 dikali x plus 3 pangkat setengah ditambah konstanta. X plus 3 pangkat setengah adalah akar. Konstantanya tidak perlu saya ikutkan. Jadi saya akan memilih V-nya adalah 2 dikali akar x tambah 3. Jadi ini adalah apa? UV minus integral V du. Jadi saya punya ini, keluar lagi integral akar dari x tambah 3 lagi, saya lakukan sama seperti yang tadi, saya akan dapatkan hasilnya seperti ini. Oke ya. Tapi aduh, daripada yang kayak gitu, aduh pakai integral parsial, saya cukup pakai substitusi sajalah. U-nya sama dengan x plus 3, du sama dengan dx. Pak, ini kan masih ada x-nya. Ya, kan x-nya itu sama dengan u minus 3 dari sini. U sama dengan x tambah 3, berarti x-nya adalah apa? U minus 3. Berarti x ini di atas bisa diganti u minus 3 dibagi dengan akar u. Kalau saya pecah, ini menjadi u per akar u dikurangi 3 dikali seperakar u. Padahal u dibagi akar u itu adalah u pangkat setengah. Dan seperakar u itu adalah u pangkat minus setengah. Lalu saya lakukan biasa aja langsung. Ketemu hasilnya. Dan sama saja. Dan lebih mudah. Lebih mudah. Ya, yang mau saya katakan kepada kamu adalah apa? Pakailah metode dengan bijak. Bagaimana Pak saya tahunya bijaknya? Aduh, maaf, saya minta maaf. Latihan. Kalau kamu sudah mengerjakan 100 kali soal, 100 soal dengan soalnya bermacam-macam, begitu banyak macamnya, saya yakin kamu bisa. Kalau dosen senior saya ngomong gini, kalau kamu pengen lulus matematika A, beliau dosen matematika ya. Kalau kamu mau lulus matematika A, dapat nilai A, gimana caranya? Beli kertas HVS 1 rim 70 gram saja, lalu kerjakan semua soal, habiskan 1 rim itu. Kalau kamu mengerjakan soal dan kertas 1 rim itu habis, untuk kamu ngotret ini kertas soal dan jawaban, nah kamu akan dapat A. Ya tentunya kamu ngotretnya jangan ini juga ya, keterlaluan. Integral x kuadrat dx kamu habiskan 1 halaman, 2 halaman untuk mengerjakan integral x kuadrat dx, ya nggak akan kemana-mana juga. Gitu ya, jadi gitu aja, kan gampang banget ini integral substitusi dan integral parsial. Intinya adalah apa? Jadi sampai saat ini kita punya 3 teknik. Kalau bisa saya bawa ke dalam bentuk langsung saja. Kalau tidak bisa dibawa bentuk langsung, apakah saya bisa substitusi variabel sehingga berubah menjadi bentuk tabel ini? Kalau bisa, itu yang kita sebut teknik substitusi. Kalau tidak bisa, Pak, kalau tidak bisa, ya kita mau nggak mau harus pakai teknik yang namanya teknik integral parsial. Pak, kalau teknik integral parsial nggak bisa juga, Pak. Ya, perlu teknik lain. Tapi tidak semua teknik akan dipelajari di sini karena terlalu banyak. Seperti yang saya omongin sama si Meta waktu itu ya. Tabel integral itu satu buku sendiri. Kamu pengen menguasain semuanya? Wah, mustahil. Gitu, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? Apa belas? Nggak jelas. Wah, 33 kurang 2 orang siapa ini? Oh, ternyata di sini ada fasilitas download attendance list. Gimana cara downloadnya? Downloadnya di mana?
Swiss download. Nintendo Swiss. Sebenarnya bisa gini ya. Aduh, cuman saya males lah yang ngeliatinnya. Males ya. Oke lah. Nanti lain kali lah. Kalau saya nggak males. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu. Jangan lupa isi daftar hadir. Yang belum login ke ke LMS, dicoba login ke LMS. Oh, satu hal lagi. Sebenarnya kemarin ada satu hal yang saya tutupi ya. Tapi sekarang karena kamu sudah dewasa, bolehlah saya buka-buka ya. Ini pertanyaan ini. Pak, sebenarnya boleh nggak sih ketika saya mau mencari kestabilan, equilibrium, boleh nggak saya bisa mencarinya itu dengan menggunakan skala X dan skala Y yang berbeda? Sebenarnya ini jawabannya boleh, nah. Sebenarnya ini jawabannya boleh. Cuman kadang-kadang menyesatkan ya. Contohnya gini. Ini adalah satu, sekarang satunya di sini. Jadi ini kalau ini XT, ini adalah XT plus 1. Jadi sekarang ini garis ini adalah garis XT plus 1 sama dengan XT. Pertanyaannya, kalau misalkan equilibriumnya di sini, misalkan dia equilibriumnya apa? Equilibriumnya di sini. Ini equilibriumnya di sini. Nah, di sini gitu ya. Equilibriumnya di sini. Pertanyaannya, ini stabil apa enggak stabil? Stabil apa enggak stabil? Kalau lihat dari gambar mah, kalau lihat dari gambar, bentar. Ini saya punya satu. Oke. Saya melihat kemiringannya, kemiringannya. Oke. Saya hapus sedikit dulu. Saya ambil memotongnya di sini. Jadi kalau yang merahnya ini merahnya itu kemiringan 1, ini kemiringannya lebih kecil sedikit dari 1. Oke ya. Jadi seharusnya karena ini kemiringannya lebih kecil sedikit dari 1, karena ini kemiringannya 1. Ini kan sebenarnya Y sama dengan X. Kemiringannya 1. Jadi ini kemiringan 1, ini lebih kecil sedikit. Jadi sebenarnya ini seharusnya stabil. Gitu ya. Tapi kalau kamu ini seharusnya stabil. Tapi kalau ngelihat dari gambar di sini, karena ini kemiringannya itu lebih besar dari 1, karena apa? Karena sebenarnya sekarang di sini kemiringannya ini kan sebenarnya 2. Karena setiap kali saya 1, dia naik ke atasnya itu sebesar 2. Walaupun ini skalanya sekarang jadi 1. Jadi sebenarnya rada aneh ya. Tapi boleh nggak? Ya boleh, sebenarnya boleh. Tapi harus dilihat dengan dewasa. Jadi nanti kalau kamu nanti pakai diagram cobweb, ini jadi nggak stabil di sini. Ini jadi ini kalau pakai diagram cobweb jadi apa? Diagram cobweb. Misalkan saya punya dari sini, ini, gitu ya. Ini berubah menjadi ke sini. Loh Pak, ini kok jadi stabil? Padahal kemiringannya itu Pak lebih kecil dari 2. Karena ini kan sebenarnya kemiringan aslinya kalau nggak pakai skala, ini kan kemiringannya 2. Ini kan lebih kecil dari 2 tapi lebih besar dari 1. Misalnya kemiringan yang hijau ini. Seharusnya ini nggak stabil. Loh Pak, tapi jadi stabil. Ya iya, karena sebenarnya skalanya ini skala yang berbeda. Jadi nilai kemiringannya itu ditentukan oleh benar-benar kemiringan dari skalanya. Jadi yang didefinisikan kemiringan 1 ini adalah ini. Ini yang didefinisikan sebagai kemiringan 1. Jadi ini harus dilihat dengan cara yang dewasa. Ya makanya kemarin saya ngomong, kamu skala X dan Y-nya harus sama. Kalau enggak nanti ini. Ya soalnya
nanti takutnya membingungkan kamu. Tapi sekarang kan kamu sudah dewasa. Jadi nanti pada akhirnya ketika kamu punya gambar, gini ketika kalau sudah digambar, gampang aja. Ikutin saja, ikutin gitu ya, ikutin. Jadi kalau saya punya ini, ya ikutin saja. Stabil nggak stabil. Jadi nanti kalau saya punya skalanya itu berbeda, ya diikutin saja gambarnya, Gitu ya. Iya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti apakah boleh Pak skala X dan Y-nya berbeda? Boleh, tapi harus disikapi dengan hati-hati. Karena sekarang yang biasanya kemiringan 1 itu yang seperti ini, sekarang kalau misalkan ini skalanya 1 ini, 2 ini, sekarang yang dinamakan kemiringan 1 itu yang ini. Jadi mendefinisikan kemiringan 1 itu yang seperti apa? Bergantung dari ini, garis merah XT plus 19 XT. Jadi boleh apa enggak Pak kalau skala X dan Y-nya berbeda? Boleh, asal disikapi dengan dewasa. Gitu ya. Tapi kalau kamu gambar ya hasilnya akan tetap sama. Kalau stabil jadi tetap stabil, nggak stabil jadi tetap nggak stabil. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai sampai di sini. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa besok